Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat ya, dan semoga lancar puasanya. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi melalui video. Mohon maaf sebelumnya karena memang ada bertepatan dengan meeting. Ya, jadi untuk materi yang akan kita bahas yaitu ada beberapa. Yang pertama terkait konsep retorika, yaitu ada tiga unsur, logos, pathos, and ethos, kemudian rhetoric as design argument, kemudian konsep and concept system, kemudian example konsep and concept system, yang terakhir elaborating and reducing concept. Oke, untuk outcomes-nya, jadi harapannya kalian bisa mencapai outcomes di CLO 2. Kemudian saat ini kita udah masuk ke CLO 3 juga, yaitu analyze and evaluate context of use, stakeholder needs, design opportunities, and envision solution aiming at universal access and inclusiveness. Oke, kita masuk langsung ke topik pertama, ya, yaitu berkaitan dengan retorika, retorik, logos, pathos, and ethos. Jadi kalau saya tanya nih ya, teman-teman mungkin sudah pernah dengar ya kata retorika gitu ya. Dan mungkin yang kalian bayangkan, biasa retorika itu kan berkaitan dengan pidato gitu ya, kampanye, ataupun berkaitan dengan politik. Ya, jadi memang retorika di sini itu berkaitan dengan hal-hal tersebut. Tapi sejatinya retorika ini merupakan sebuah seni ataupun ilmu yang mempelajari cara-cara menggunakan bahasa secara persuasif. Nah, persuasif di sini bagaimana kita bisa menyajikan sebuah, kalau dari sisi desain, sebuah objek gitu ya, yang mempunyai daya tarik ya, sehingga orang yang mendengarkan atau membaca dapat mengerti dan perasaannya tuh tergugah ya. Jadi kenapa konsep retorika ini digunakan di UX gitu ya, user experience, karena memang eh, retorika ini bukan sembarang kemampuan berbicara saja gitu ya. Tapi ini bisa dari sisi lisan ataupun tulisan, dan bagaimana yang kita sampaikan itu dapat menggerakkan seseorang atau orang dalam jumlah banyak. Nah, using logos, pathos, and ethos will help you to master the art of persuasion ya. Karena kan nantinya kita membuat sebuah desain juga yang um, bisa menyampaikan gitu ya, dan dapat membujuk gitu ya seseorang, karena tiap desain kan pasti ada tujuannya gitu ya. Nah, use deliberative rhetoric to persuade atau membujuk ya, persuade. Nah, ini kalau kalian mau lebih lengkap nonton videonya ada di TEDx ya. How to use rhetoric to get what you want. Ini judulnya. Nah, dan di sini gitu ya, di video tersebut pertanyaannya kan bagaimana sih kita bisa mendapatkan gitu ya apa yang kita inginkan, to get what you want gitu ya, hanya dengan menggunakan kata-kata. Nah, Aristoteles ini berangkat untuk menjawab pertanyaan tersebut lebih dari 2000 tahun yang lalu dengan sebuah risalah tentang retorika. Nah, di sini ada tiga unsur penting ya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yaitu unsur dalam retorika, yaitu ethos, logos, and pathos. Nah, ethos ini berkaitan dengan kredibilitas ataupun etika. Logos itu berkaitan logika atau fakta, sementara pathos berkaitan dengan emosi atau perasaan. Intinya, teori retorika dari Aristoteles ini berfokus pada pemikiran mengenai retorika yang disebutnya sebagai alat persuasif yang tersedia gitu ya. Artinya eh, pembicara ataupun seorang desainer yang hendak membujuk khalayak ramai atau audiensnya harus memperhatikan tiga unsur penting tersebut ya. Oke. Nah, hubungannya ya dari tiga unsur tersebut digambarkan menjadi sebuah segitiga retoris atau the rhetorical triangle. Dan di sini konsepnya itu ya tadi dikembangkan oleh Aristoteles ya, bahwa argumen persuasif yang efektif mengandung tiga unsur penting, logos, ethos, dan pathos. Nah, jadi jika kalian sedang mengerjakan argumen tertulis ataupun lisan, kalian dapat menggunakan segitiga retoris ini untuk mengembangkan ide kalian. Nah, jadi dengan mengatasi masing-masing bidang ini gitu ya,
kita dapat membangun kredibilitas kita dengan lebih baik, dapat menyampaikan alasan dan menarik emosi audiens. Dan model ini menyajikan hubungan antara autor atau penulis ataupun penciptanya, misalnya pencipta objeknya, kemudian audiens atau yang kita targetkan, serta teks atau objek di sini ya. Nah, jadi di sini itu saling mempengaruhi satu sama lain ya. Makanya hubungannya seperti ini ya, saling berkaitan. Contohnya kalau kita membuat sebuah objek, tujuannya untuk audiensnya anak kecil pastinya beda ya dengan audiens dewasa. Jadi saling mempengaruhi satu sama lain. Kemudian di sini lebih detailnya terkait the text, what are the formal properties of the design text? Jadi berkaitan dengan misalnya tata letak, fontnya, proporsinya, dan lain-lain. Bagaimana elemen visual dan verbal bekerja untuk mendukung dari logika teksnya. Kemudian the audience ataupun target usernya, gitu ya, siapa yang akan kita targetkan. Nah, hal ini pastinya akan mempengaruhi bagaimana kita uh, mensisipkan agar mendapat respon emosionalnya, gitu ya, atau intelektual macam apa yang mungkin dimunculkan. Kemudian the sender, who are all the senders of this text? Siapa yang membuat gitu ya? Siapa yang mengirim atau siapa yang pembuat dari objek yang ini ya? Jadi bagaimana identitas pengirim ini muncul dalam objek yang kita buat gitu ya? Nah ini jadi saling terhubungnya seperti itu ya. Nah kemudian topik kedua, rhetoric as design argument. By making on object, designers narrate a story and argue. Jadi dengan membuat suatu objek, desainer menceritakan sebuah cerita dan berargumen, ya. Nah, jadi alih-alih sekedar membuat sebuah objek atau benda, sebenarnya eh, desainer ini menciptakan sebuah argumen yang persuasif, yang muncul setiap kali si pengguna ini mempertimbangkan atau menggunakan produk sebagai alat untuk mencapai tujuan mereka. Nah, sebenarnya latar belakang tersebut berasal dari era postmaterialistik ya. Makanya sebuah objek saat ini tuh uh, jadi tidak hanya objek tetapi melainkan sebuah cerita yang diangkut atau diceritakan melalui sebuah objek. Ya, mungkin sudah pernah kita bahas ya perbedaan materialistik dan postmaterialistik. Jadi kalau untuk postmaterialistik sendiri itu berkaitan dengan hal-hal yang tidak bisa dihitung ya. Jadi sesuatu dari sisi psikologinya gitu ya. Sedangkan kalau dari era materialisme dulu, jadi manusia tuh dianggap bisa bahagia gitu dengan sesuatu yang bisa dihitung atau tangible ya, misalnya kekayaan gitu ya, atau benda-benda materialistis, mobil dan lain-lain. Tapi eranya saat ini bahwa dari sisi psikologi manusia, em, manusia tuh bahagia dari hal-hal yang memang tidak hanya yang bisa dihitung, tetapi ada yang tidak bisa kita hitung gitu ya. Makanya objek-objek yang dibuat pun itu menceritakan sebuah cerita gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, nah sebenarnya kita juga bisa pakai principles framework ya untuk menggunakan kerangka retorika untuk membuat sebuah argumen desain yang lebih meyakinkan. Oke, kemudian konsep and konsep system. Oke, ini jadi there is no right solution since design deals with the particular. Jadi tidak ada solusi yang tepat karena desain berhubungan dengan hal tertentu menjadi sesuai dengan konteks yang lebih penting. Jadi eh, kecenderungan orang tuh kan berpikir bahwa hanya ada satu solusi optimal terhadap segala sesuatu. Nah, sedangkan memang dalam proses desain gitu ya, kita harus brainstorming gitu ya, kita harus bisa mengumpulkan ide-ide sebanyak-banyaknya gitu ya. Nanti mungkin ada contoh. Nah, nanti kita masuk ke contohnya gitu ya. Elaborating and reducing concept ya. Jadi proses menemukan konsep gitu ya. Di sini ada
yang disebut ERR, elaborate, reduce, and repeat. Ya, jadi di sini elaboration itu opportunity seeking ya. Jadi kita di sini melihat peluangnya gitu ya. Kita menghasilkan solusi gitu ya sebanyak-banyaknya. Kemudian kita kita putuskan hal-hal yang layak untuk dilakukan dan kita uraikan dan kurangi lagi gitu ya solusinya. Jadi prosesnya juga sama gitu ya, sama kayak desain funnel yang pernah saya jelaskan gitu ya. Jadi untuk menemukan sebuah konsep yang kita pilih, ini kan kalau dari sisi gambarnya aja kan, sorry ya, dari sisi gambarnya ini kan lebar ya, di awal lebar sampai mengerucut ya, dan di sini ada proses iterasi yang berkali-kali, dan ini merupakan eksplorasi kita gitu ya untuk menemukan konsep yang kita pilih ya. Jadi proses menemukan solusi gitu ya atau konsep di sini memang eh, tidak hanya satu kali gitu ya, tapi bisa berulang kali gitu. Nah, ini mungkin metode yang bisa digunakan ya, the 10 plus 10 method dari Greenberg et al. Di tahun 2012. Yang pertama, state your design challenge based on insight. Jadi kita perlu men-state dulu ya tantangan desain kita berdasarkan insight yang kita dapatkan ataupun wawasan yang kita dapatkan. Nah, misalnya kalian sudah melakukan observasi, itu kan pastinya kalian dapat insight-insight ya di lapangan. Nah, itu kalian state gitu ya, tantangan desainnya apa, kemudian di sini problem to solve-nya gitu ya, masalah yang mau dicari solusinya, kemudian kebutuhan klien atau user, kemudian novel system that takes advantage of particular technology gitu ya. Kemudian ini berkaitan dengan keterbaruan gitu ya, yang dapat menguntungkan eh, berkaitan dengan teknologi ya. Ya, jadi memanfaatkan sebuah teknologi baru gitu ya, atau membangun sebuah sistem baru. Nah, jadi tahapan pertama step dulu ya, state your design challenge. Kemudian generate 10 plus different design concept to address the challenge. Jadi menghasilkan 10 atau lebih konsep desain sistem yang berbeda untuk mengatasi tantangannya. Jadi ada brainstorming, prosesnya di sini be as creative and diverse as possible, don't judge design, capture is essence of idea, not details ya. Jadi di sini tujuan yang tahap kedua itu kita sekreatif mungkin gitu ya, menghasilkan banyak konsep awal. Jangan mencoba menilai terlebih dahulu gitu ya. Jadi yang pertama itu sebanyak-banyaknya mungkin gitu ya solusi. Kemudian yang ketiga, reduce the number of design concept of sorry or repeat. Ya, jadi mereview lagi nih all design yang kita buat, tapi di sini juga kita mengurangi jumlah konsepnya gitu ya. Jadi kita tinjau kembali konsep-konsep yang udah kita buat, lalu buang konsep yang tampaknya tidak terlalu bermanfaat. Ya. Kemudian yang terakhir, choose the most, yang keempat, masih ada lagi ya, karena tahapannya ada 10. Choose the most promising concept. Pilih konsep desain yang paling menjanjikan. Ya, ini merupakan starting point kita gitu ya. Nah, kemudian tahap yang kelima, produce 10 details variation of that concept. Nah, di sini menghasilkan 10 detail atau variasi konsep desain. Nah, di sini kita explore the concept, ya, generate different ways of realizing the concept, dig deeper in a particular way. Kemudian yang keenam, present your ideas to a group. Ya, jadi ini kita presentasikan ide terbaik kita kepada kelompok, ya. Nah, di sini misalnya tawarkan untuk memberikan kolega kalian kopi atau donat saat rehat. Nah, itu juga termasuk dengan mempresentasikan ide. Jadi nggak formal aja sebenarnya, non formal pun bisa kita present ideas kita ke grup ya atau ke tim kita. As your ideas change, sketch them out. Nah, dan saat ide ini berubah, kita sketsakan gitu ya, terus perbaiki dan hasilkan konsep sesuai dengan kebutuhan. Oke, sorry ya, ada ini ya, ada hanya 7 langkah ya. Jadi di sini ada tujuh step ya yang bisa kalian gunakan. Nah, di sini contohnya ya, ada design challenge. Nah, jadi ada sebuah case
how can two people connect their mobile devices for information exchange. Contohnya foto transfer without resorting to dialog boxes or other tedious interface request. Jadi ada case di sini membuat sebuah desain bagaimana bisa memberikan solusi untuk dua orang yang mau menghubungkan perangkat selulernya, misalnya misalnya mau foto gitu ya, tanpa menggunakan kotak dialog atau permintaan antarmuka yang membosankan. Nah, ini ada asumsinya perangkat seluler mendeteksi ponsel terdekat ya. Mereka awalnya dapat melakukan komunikasi terbatas. Anda dan orang tersebut dapat melakukan beberapa tindakan yang dikenali oleh kedua ponsel sebagai handshake ya, atau jabat tangan yang menegaskan bahwa koneksi penuh diinginkan. Artinya hal ini ada kesepakatan gitu ya intinya. Kemudian petunjuknya di sini berpikirlah di luar kebiasaan. Ya, tindakan dapat ditangkap dengan mengetik, dengan sensor, dengan mekanisme input output atau apapun di perangkat seluler Anda. Ya. Nah, jadi ini ada case ya, ada case bagaimana membuat sebuah desain yang bisa handphone itu dapat berkomunikasi ya. Nah, jadi berkomunikasi saat mengirim foto misalnya. Caranya gimana sih? Nah, di sini generate at least 10 competing very different design concept. Jadi menghasilkan setidaknya 10 konsep desain yang berbeda, sangat berbeda. Sebelum membaca ini lebih lanjut, cobalah sendiri. Jadi sebenarnya case ini menantang kalian untuk ini dulu ya, berpikir apa sih kira-kira yang kalian tangkap solusinya kira-kira apa gitu ya. Nah, ini di sini dia sudah ada beberapa contoh solusi gitu ya, konsep desain. Nah, yang pertama di sini entering an agreed upon keyword. Jadi menggunakan keyword ya. Nah, jadi memasukkan kata kunci yang disepakati kedua orang. Ya, jadi solusi yang pertama di sini idenya itu menggunakan sebuah kata kunci ya yang menjadi autentikasi yang hanya meminta mereka mengetikkan sebuah kata. Ya, but people type a word chosen by them ya. Jadi si handphone si A gitu ya mengetik hello dan handphone si B mengetik hello. Jadi ketika keduanya sama ketikannya, maka itu bisa eh, menjadi autentikasi ya, bisa menyambung kedua ponsel tersebut. Atau yang kedua nih, ide yang kedua yaitu mimic a rotation pattern. Jadi meniru pola rotasi. Jadi seseorang memutar pola dengan pola tertentu, nah orang lain memperhatikan dan melakukan pola yang sama dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini jadi ceritanya dia lagi explore ya, 10 ide yang sangat berbeda gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian ide yang ketiga ini berkaitan dengan ini ya, layar sentuh ya. Jadi dia ponsel ini menangkap dari autentikasinya dia menggunakan jari yang menggambar garis ya di kedua layar sebagai satu goresan. Jadi tracing across display. Jadi dia membuat sebuah garisan dan kalau sama terautentikasi gitu ya. Jadi bisa terhubung. Nah, kemudian yang keempat ya. Empat. Nah, ini mau berkaitan dengan speak a comment nih. Jadi ada ini ya dari sisi suara gitu ya. Jadi di sini dengan mengucapkan melalui mikrofon, kemudian kata tersebut dikenali dengan tingkat volumenya itu diperiksa di kedua ponsel. Nah, jika serupa, kemudian bisa terhubung ya, terautentikasi. Kemudian yang kelima, recognize upon flash probe. Nah, ini berkaitan dengan flash ya. Jadi diarahkan langsung, kemudian polanya dideteksi dan dianalisis, kemudian cocok gitu ya. Nah, selanjutnya keberapa nih? Ketujuh ya? Sorry. Oh, keenam, sorry. Keenam. Nah, keenam dia idenya mulai liar lagi ya. Idenya bump, yaitu menabrakkan dua ponsel secara bersamaan. Nah,
Tapi di sini katanya memang sudah ada juga ya yang menerapkan ini ya di iPhone atau Android. Tapi coba ya dicek lagi di sini. Katanya sudah ada penerapannya. Nah, jadi di sini idenya bump two phones together ya. Jadi menabrakkan dua ponsel secara bersamaan. Kemudian musical sequence. Nah, urutan musik dimainkan pada satu ponsel dengan volume rendah ya, sehingga hanya dapat didengar oleh ponsel lain. Kemudian pola terang sama gelap ya, berarti berkaitan dengan sensor cahaya. Kemudian di sini ada lagi idenya yaitu tap-tap ya, pakai ketukan ya, yang simultan. Jadi 3 ketukan secara bersamaan. Nah, setiap orang juga harus mengetuk layar sentuhnya 3 kali secara bersamaan. Nah, itu ide-idenya ya, banyak. Nah, ini yang terakhir idenya yaitu hmm, take a picture of an identifying feature on the screen of the other person. Jadi, mengambil gambar fitur untuk mengidentifikasi di layar ponsel orang lain. Nah, gambar ditampilkan di satu ponsel dan diambil dengan kamera ponsel lainnya. Nah, gambar-gambar di seluruh ponsel dibandingkan dan jika cocok koneksi akan dibuat. Oke. Nah, ini kan tahapan yang kedua yaitu kan dia membuat sebuah ide-ide gitu ya. Ide-ide 10 ide. Yang selanjutnya konsep-konsep yang sudah didesain tadi itu dikurangi jumlahnya ya, sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, jadi di sini kan, dari konsep-konsep yang sudah dibuat itu, pendekatannya diambil 2 yang paling besar gitu ya, yang hampir ada di beberapa konsep tadi, yaitu yang pertama, both people. Jadi kedua orang tersebut harus melakukan suatu tindakan sebagai suatu pola ya, yang beriringan maupun berurutan dan dapat dibandingkan. Nah, jadi, pattern matching. Nah, kemudian yang kedua, jadi tindakan dimulai, mmm, an action begins on one phone and continues on another. Nah, jadi di sini, mmm, dimulai dari satu tindakan gitu ya, kemudian berlanjut di tindakan yang lain, gitu. Oke, nah ini kan ada 2 yang sudah dikerucutkan gitu ya. Kemudian dipilih konsep desain yang paling menjanjikan gitu ya, menjanjikan sebagai titik awal. Nah, di sini dipilihnya karena kamera merupakan hal yang umum di hampir semua ponsel, hampir semua ada gitu ya kamera. Nah, sehingga di situ diputuskan untuk mengeksplorasi konsep kamera tersebut ya, dengan mempertimbangkan variasi cara penggunaan kameranya. Nah, setelah dipilih, kemudian dihasilkan detailnya gitu, menghasilkan 10 detail atau variasi konsep desain tertentu. Nah, jadi detailnya apa yang harus dilakukan kedua orang tersebut untuk terhubung satu sama lain melalui pengambilan gambar. Nah, keduanya harus memulai connect. Nah, aplikasi di ponsel yang memberikan instruksi dan menampilkan gambar unik. Nah, kemudian dieksplorasi lebih lanjut ya. Satu orang mengambil gambar layar orang lain yang kemudian menangkap gambar unik yang dapat diterjemahkan oleh ponsel sebagai pengenal. Setelah koneksi terjalin, kedua orang tersebut kemudian dapat memilih apa yang ingin mereka bagikan. Kemudian, flashing patterns ya, pola berkedip. Nah, mungkin saya cepatkan ya. Nah, ini juga ada terkait, pola ya, ada pola gambar yang mengharuskan beradanya sangat dekat, kemudian koneksi akan terjalin, kemudian ada kooperatif panorama, menggunakan sebuah gambar panorama, take a picture of the same thing at the same time, memotret benda pada waktu yang sama. Nah, jadi, setelah dipilih tentang kamera tadi kan ya, kemudian didetailkan lagi. Nah, setelah itu
produce 10 details and or variations of particular design concept. You try, we stop here. Jadi di sini kita coba untuk berhenti di sini. Jadi tadi sudah konsep-konsep yang tadi ditetapkan gitu ya. Nah, kemudian dipresentasikan ide-ide terbaiknya kepada kelompok dan kita meminta umpan balik ataupun feedback. Nah, kemudian dilanjutkan dengan menyempurnakan dan mengembangkan sketsa ide ya, seiring dengan perubahan konsep dan detail yang dikerjakan. Nah, jadi itu ya tahapan-tahapan dari menemukan solusi dari desain ya. Jadi bisa kalian lakukan gitu ya untuk tugas besar juga mungkin dari brainstorming dengan teman-teman satu timnya. Kemudian kalian bisa lakukan tahapan-tahapan yang tadi untuk mengambil sebuah ide ya, satu ide yang menurut kalian sudah sesuai gitu ya. Tentu memang harus divalidasi lagi ya ide tersebut. Oke, mungkin untuk materi sudah sampai di sini gitu ya. Alhamdulillah. Jadi berkaitan tadi ya, outcome-nya ada CLO2 dan CLO3, kemudian ini referensi yang digunakan di mata kuliah ini, bisa kalian cari dan kalian baca beberapa papernya. Mungkin sekian dari saya ya untuk materi hari ini. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silakan bisa hubungi saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.